dari Anton Uring di Sangihe. Apakah masih ada nubuatan yang akan diberikan lagi di era zaman akhir ini? Melalui siapa? Apakah ada lagi nubuatan yang telah disampaikan dan belum tergenapi? Kapan penggenapannya? Wah, ada 4 tanda tanya ini, 4 pertanyaan, Pendeta. Silakan, Pendeta. Kalau ada 4 pertanyaan, kita bagi-bagilah. 1 Stephen, 1 Jeffrey. Ini nubuatan lalu ini, kita Pendeta. bahas bersama-sama. Biasanya kalau bahas Yang nubuatan lain. itu berat ini. Oke. Pertanyaannya, apakah masih ada nubuatan yang akan diberikan lagi di era zaman akhir ini? Kita tahu bahwa Alkitab berisi nubuatan. Dan ada 66 kitab di dalam Alkitab ini. Ada banyak nubuatan-nubuatan dalam Alkitab. Baik nubuatan-nubuatan yang sifatnya lokal, yaitu yang berlaku hanya pada orang-orang Israel, atau pada zaman Nabi Yunus, nubuatan itu adalah untuk orang-orang yang ada di Niniwe, sifatnya lokal, dan itu adalah sementara, temporary, dan bahkan itu bersyarat atau kondisional. Seperti nubuatan Nabi Yunus tentang Niniwe, bahwa 40 hari lagi kota itu akan ditunggang balikan, tetapi mereka bertobat, tidak jadi ditunggang balikan, tidak jadi dibinasakan. Artinya nubuatan itu bersyarat, sifatnya lokal dan juga hanya dalam jangka pendek, lalu kemudian bersyarat. Tetapi ada nubuatan-nubuatan yang sifatnya bukan bersyarat. Tidak ada syarat. Contohnya, dan sifatnya ini jangka panjang. Dan bukan lokal tetapi global, bahkan universal. Contohnya, kita ambil Daniel pasal yang kedua. Ada cerita tentang apa di Daniel pasal yang kedua? Ada mimpi. Itu adalah tentang mimpi dari Raja Nebukadnezar. Sebuah patung, kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, ya. Lalu paha dan kakinya dari besi, lalu bagian kaki dan jari-jari kaki dari besi dan bercampur tanah liat. Itu adalah nubuatan yang diberikan. Mulai dari ayat yang ke-37, 36, 37, Daniel memberikan makna dari mimpi itu. Dan ternyata makna dari mimpi itu adalah sebuah nubuatan tentang bagaimana akan silih berganti kerajaan-kerajaan dunia ini saling mengalahkan. Mulai dari Daniel katakan, Tuankulah katanya, kepala dari emas itu. Mulai dari kerajaan Babylon atau Babel. Lalu kemudian digantikan dengan kerajaan yang dilambangkan oleh perak. Dada dan lengan dari perak, yaitu kerajaan Media dan Persia. Lalu kemudian perut dan pinggang dari tembaga, kerajaan Yunani. Lalu kerajaan yang dilambangkan oleh besi, kerajaan Roma. Itu kerajaan-kerajaan datang tanpa syarat. Dan sifatnya bukan sementara atau lokal. Itu berkepanjangan dan sifatnya itu adalah global. Karena ini adalah kerajaan-kerajaan dunia. Dan itu terus sampai kepada kerajaan-kerajaan yang bercampur aduk, ada yang kuat, ada yang lemah, seperti besi dan tanah liat. Besi kuat, tanah liat lemah. Mereka berusaha bersatu, tetapi mereka tidak bisa bersatu. Dan pada zaman kerajaan-kerajaan itu, demikian Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-41, 42 sampai 45 dikatakan pada saat itulah kerajaan Tuhan, kerajaan yang dilambangkan oleh batu yang terungkit dan lepas tanpa pertolongan tangan manusia, dan menimpa patung itu pada kakinya, lalu patung itu rubuh dan hancur mulai dari kepala sampai kepada jari-jari kakinya. Dan Alkitab mengatakan dalam Daniel pasal yang kedua, kerajaan itu makin besar dan kekal untuk selama-lamanya. Dan itu adalah kerajaan Tuhan. Dan itu menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tidak bersyarat. Artinya tidak akan terjadi di mana Yesus katakan, kalau kalian begini, 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 maka saya tidak jadi datang. Tidak ada. Karena ada agenda Tuhan dan itu bahagian dari rencana keselamatan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib pun tidak bersyarat. Dan itu telah dinubuatkan bahkan di dalam Daniel pasal yang ke-9. Dinubuatkan tentang raja yang akan menderita. Itu dinubuatkan dalam Daniel pasal yang ke-9. Dan nubuatan-nubuatan itu tidak bersyarat, pasti akan terjadi. Sebagaimana media Persia betul-betul menggantikan Babylon, Yunani menggantikan media Persia, Roma kemudian mengalahkan Yunani, lalu Roma pun hancur, sekarang ada kerajaan-kerajaan di Eropa, dan itu terjadi tanpa syarat, maka kedatangan Yesus pun akan terjadi seperti itu. Pertanyaannya, hanya ambil saja Daniel pasal yang kedua. Di Daniel pasal yang kedua ini, mana kira-kira bahagian dari mimpi itu yang makna nubuatannya masih belum digenapi? Yaitu kerajaan batu yang menggambarkan kerajaan Allah. Itu belum terjadi. Jadi kalau pertanyaannya, apakah masih ada nubuatan yang belum terjadi? Jawabannya, masih ada nubuatan yang belum terjadi. Secara garis besar adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12, 13, dan 14, maka ada hal-hal yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana bahagian-bahagian tertentu dari kitab Wahyu 12, 13, dan 14 masih ada yang belum terjadi. Demikian juga Wahyu pasal yang ke-16, di mana dalam Wahyu pasal yang ke-16, di sana ada nubuatan tentang 7 malapetaka. Itu pun belum terjadi. Jadi masih ada nubuatan-nubuatan yang belum terjadi. Kalau nubuatan yang belum terjadi, itu sudah menjangkau jauh sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan dalam Wahyu pasal yang ke-20 menggambarkan apa yang terjadi selama 1000 tahun itu. Lalu Wahyu 21 menggambarkan apa yang terjadi setelah 1000 tahun itu. Bagaimana dunia akan diperbarui, Yerusalem yang baru akan turun ke atas dunia ini. Semua itu belum terjadi dan nubuatan-nubuatan itu sampai menjangkau jauh sampai kepada kekekalan. Apakah masih dibutuhkan nubuatan-nubuatan yang menggambarkan peristiwa-peristiwa setelah kekekalan atau setelah kerajaan 1000 tahun? Nampaknya sejauh itu mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas dunia sampai kepada kedatangan Yesus, kerajaan 1000 tahun, sampai kepada kekekalan. Sejauh nubuatan itu tentang peristiwa-peristiwa tersebut, semua nubuatan yang ada di Alkitab sudah lengkap. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi nubuatan tidak akan ada lagi yang akan diberikan pada zaman ini ya Pendeta ya, karena sudah diberikan, sudah lengkap di zaman Alkitab. Dan masih ada satu nubuatan yang panjang saya katakan yang penting. tadi sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah dunia ini. Semua sudah disebutkan, bahkan sampai kepada kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai setelah 1000 tahun itu sudah disebutkan di dalam Alkitab, sudah lengkap.